Nah, terbukti sekarang terbongkar. Ternyata rombongan kelompok gengnya Roy Suryo CS tidak punya kuping, tidak punya pendengaran. Mau tahu? Terakhir kali mereka tidak mendengar informasi dari Bareskrim bahwasanya ijazah Pak Jokowi identik. Mereka tidak bisa mendengar. Yang kedua, UGM mengatakan bahwasannya ijazah dan proses akademik untuk Pak Jokowi di UGM semuanya ada datanya dan memang asli yang mengeluarkan adalah UGM. Mereka juga tidak bisa mendengar. Yang ketiga, ketika pakar ahli dari Yamaguchi, tempat di mana Rismon mengaku kuliah di sana dan mendapatkan gelar S3-nya, doktornya, ternyata palsu dan bisa dibuktikan dari informasi-informasi langsung dari Universitas Yamaguchi. Tapi mereka tidak bisa mendengar informasi ini. Kemudian Rismon juga menelusuri, melacak proses pendaftaran penyetaraan ijazah di Kemendikti. Ternyata setelah dijawab lugas, dijawab dengan data-data dan tidak ada kekeliruan, juga tidak bisa terima alias tidak bisa mendengar. Terakhir, Roy Suryo mengajak debat Inalim. Padahal Inalim menyatakan dengan jelas, bahkan beliau adalah pakarnya di bidang itu, bahwasannya Gibran Rakabuming Raka wakil presiden kita sudah sah mendapat kesetaraan dan memang benar mendapat ijazah dari universitas yang ada di Singapura. Jadi mereka ternyata tidak bisa mendengar, makanya jangan coba-coba Anda untuk menjelaskan kepada mereka, karena mereka alien, nggak bisa dengar, nggak punya kuping. Paham sampai di sini? Kayak orang gila nih, Rismon geruduk Kementerian Pendidikan justru tertampar fakta. Malu-malu. Rismon kena malu. Dia geruduk Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah hanya untuk nyari bukti bahwa ijazah SMA Mas Gibran gak sah loh. Waduh, lucu banget ya. Kok baru nyari-nyari bukti sih? Tuman. Apasnya nih teman-teman? Rismon justru tertampar fakta. Kementerian Pendidikan waktu itu sudah mengadakan kajian soal penyetaraan ijazah Mas Gibran dan melalui kajian itu diputuskan kalau ijazah Mas Gibran setara. Hayo loh, mingkem kan. Ini Bang Rismon ini ternyata juga malah menghina Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sebagai kementerian pembohong publik. Apa gara-gara dia nggak terima atas disahkan ijazahnya Mas Gibran? Kita lihat ya bersama-sama untuk videonya. Langsung disimak. Itu bisa melihat lebih jernih dan kita mendapatkan penjelasan yang lebih akurat nanti. Dan bila ya ada kesalahan atau intervensi ya dari hasil akibat intervensi itulah adanya surat keterangan penyetaraan yang tidak setara itu tahun 2019, maka itu harus demi hukum harus dicabut. Karena itu akan ditertawakan. Bagaimana kalau nanti itu kita seminarkan terus topik itu yang kita bahas, dan itu surat itu resmi keluaran dari Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Kan kacau. Mereka kementerian yang mendidik peserta didik supaya jujur, berintegritas, ya, berani jujur, tetapi mereka sendiri nggak berani jujur. Iya. Ya, ganti aja, jangan menjadi Kementerian Pendidikan, Menteri Pembohongan, Menteri Kementerian Pembohongan Publik. Makanya Kementerian. Nah ini sudah mulai menghina-hina kementerian gitu loh ya, karena kayaknya dia tuh nggak terima banget gitu loh teman-teman. Kalau yang namanya Kementerian Pendidikan ini sudah menyatakan bahwasanya ijazahnya sudah benar begitu ya, kok malah mengatakan kementerian sebagai kementerian pembohongan publik gitu ya. Ini kayak sudah menghina institusi dan itu nggak baik loh teman-teman ya. Bisa-bisa loh Bang Rismon nanti dari kementerian pun menggugat Bang Rismon, itu bisa jadi ya. Kita harus berhati-hati loh ya dengan statementnya. Apalagi Bang Rismon ini juga salah satu public figure begitu ya. Nanti kalau dibui nangis, dipermasalahkan nangis ya, jangan sampai begitu ya. Nah berikutnya institusi penerbit dokumen pun difitnah-fitnah juga gitu ya, sebagai anteknya Jokowi atau keluarga besarnya Jokowi gitu. Seperti UGM, kemudian Bareskrim, dan sekarang bahkan Kementerian Pendidikan juga mereka fitnah-fitnah loh teman-teman ya. Hanya nggak puas sama satu institusi, merembet ke institusi-institusi lain, bahkan sebesar UGM ya, Bareskrim Polri itu juga mereka fitnah. Waduh.
Waduh, ini bagaimana ini? Ini juga sama. Ketika digunakan, ditanya ke UGM penerbit, asli nggak ini ijazahnya? Asli. Sama kayak uang, Mas. Mas mengatakan uang palsu, Mas gunakan untuk saya jual beli. Kemudian saya bilang, ini asli nggak? Mas bilang, ya silahkan tanya aja ke penerbitnya. Saya tanya ke Bank Indonesia, asli kok benar saya terbitkan. Ada orang bilang palsu. Ya mau gimana? Ini kan logika sederhana sebenarnya. Yang paling penting itu kita tidak mau ini menjadi contoh yang buruk, Mas. Ini dapat berpotensi sekali untuk menjadi presiden yang sangat buruk. Kalau yang saya jelaskan tadi itu, semua orang dipaksa loh. Dipaksa seakan-akan dialah yang menjadi, bolanya ada di dia. Dia yang memiliki kewajiban, padahal sudah jelas dia tidak memiliki kewajiban. Jadi ini bukan hanya sekedar ijazah dan bukan sekedar hanya Pak Jokowi, Mas. Ini lebih besar dari itu, ini mengenai hak dan kewajiban warga negara Indonesia secara umum. Nah, betul banget tuh, hak dan juga kewajiban warga negara Indonesia secara umum. Setuju banget nih sama yang wawancara ya. Dan lebih dari Pak Jokowi juga. Jangan sampai ini bisa terjadi, ya doa kami agar tidak ada orang lain juga yang dapat dipaksa-paksa untuk melakukan sesuatu yang bukan merupakan kewajibannya. Dan tidak ada orang juga yang menuntut sesuatu hal yang bukan merupakan haknya juga. Ini negara hukum. Hukum Indonesia, hukum positif yang digunakan, bukan hukum rimba. Ada yang namanya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik nomor 14 tahun 2008. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik itu membuat publik tuh bisa mengerti soal data bukan data pribadi. Nah ini juga harus jadi pelajaran gitu ya, kayak tamparan banget gak sih teman-teman kepada Roy Suryo gitu ya. Dari pewawancaranya tadi juga sudah dibilang bahwasannya negara ini kan negara hukum gitu, bukan negara rimba. Jadi kita gak bisa seenak-enaknya gitu ya. Kalau kita pengennya ini, terus kemudian pokoknya harus ini, mau gak mau harus ini, berarti kalau enggak berarti ini anteknya Jokowi, kalau enggak ini berarti anteknya Gibran, kalau enggak ini berarti anteknya keluarganya Jokowi, misal seperti itu. Nggak bisa kayak begitu teman-teman, semua itu ada aturannya begitu ya. Ya, jadi gimana menurut teman-teman? Betul kan? Mereka tidak punya kuping, tidak punya pendengaran, karena semuanya tidak didengar, hanya mereka yang mau didengarkan. Oke, inilah yang menilainya. Salam.